Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ya. Nah, gimana kegiatan hari ini gitu? Ngapain aja sih gitu? Hari ini Ya. tadi fujur, Ya. tidur dan lain-lain. Oke, tidur dan lain-lain. Gimana nih perasaan hari ini gitu? Apa bahagia atau gimana? Biasa aja. Biasa aja. Kalau boleh tahu nih biasa aja itu seperti apa gitu? Biasa aja. Bahagia ya, tapi nggak sedih juga. Jadi bahagianya ada, terus sedih enggak gitu, tapi biasa aja ya. Nah, sebelumnya nih, apakah kamu pernah mengikuti sesi konseling? Oke, belum pernah. Jadi ini yang pertama gitu ya. Nah, kalau ini yang pertama gitu, jadi saya izinkan saya untuk menjelaskan sesi konseling terlebih dahulu. Gitu. Nah, jadi konseling ini adalah memberikan bantuan kepada seseorang gitu ya, yang sedang membutuhkan gitu, yang sedang mempunyai permasalahan. Contohnya seperti sekarang gitu yang akan kita laksanakan gitu, seperti saya ini bertindak sebagai konselor dan kamu itu sebagai klien atau konselor gitu. Nah, sebelumnya tahu nggak konselor itu apa? Ya, konselor tahu nggak? Oke, gitu ya. Jadi konselor ini orang yang konselingnya gitu. Nah, kalau misalkan di sekolah itu biasanya disebut guru BK gitu. Nah, tuh jadi konselor itu sama kalau di bagian itu seperti guru BK kalau di sekolah. Nah, jadi biasa terus ada beberapa asas yang harus kita patuhi dalam sesi konseling itu. Nah, ada 3 asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, yang kedua itu ada asas kesukarelaan, yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Nah, yang pertama itu ada asas kerahasiaan, yang dimana asas kerahasiaan itu bersifat rahasia gitu. Jadi pembicaraan kita atau cerita yang kamu sampaikan kepada saya gitu ya, itu bersifat rahasia, tidak boleh disebarluaskan baik oleh saya maupun sama kamu gitu. Jadi nggak boleh, itu bersifat rahasia. Nah, sebelumnya saya juga izin untuk merekam gitu sesi konseling kali ini, soalnya untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah gitu ya, praktikum individu, praktikum konseling individual gitu. Terus yang boleh mengetahui nih sesi konseling ini siapa aja gitu. Kalau contohnya kayak orang tua, teman, atau wali asrama gitu kalau di pesantren gitu, guru gitu. Atau gimana? Oke, saya doang gitu yang boleh mengetahui. Berarti ini yang boleh mengetahui saya gitu. Terus saya juga mohon maaf gitu ya, sebelumnya izin juga gitu, nanti yang melihat video ini itu dosen saya dan supervisi saya, apakah boleh? Oke, jadi yang mengetahui itu saya, dosen saya dan supervisi saya gitu, yang mengetahui permasalahan yang sedang kamu alami sekarang. Nah, terus yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Nah, yang dimana asas kesukarelaan ini itu kamu datang kepada saya itu bersukarela gitu, tanpa ada paksaan dari orang lain. Kamu melaksanakan sesi konseling ini itu sukarela gitu, tanpa ada paksaan dari orang lain, dari teman atau dari sahabat, bahkan dari guru pun nggak ada gitu. Jadi keinginan kamu sendiri gitu, ingin menyelesaikan permasalahan yang sedang kamu alami. Nah, yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Nah, yang dimana asas keterbukaan ini itu kamu bersifat terbuka kepada saya, menceritakan permasalahan yang sedang kamu lalui sekarang gitu ya, yang menurut kamu itu permasalahan itu mengganggu ke kehidupan kamu gitu ya, itu ada dampaknya. Nah, itu jadi kamu bersifat terbuka supaya saya bisa membantu kamu untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang kamu alami sekarang gitu. Nah, terus sesi konseling ini juga biasanya itu dilaksanakan 3 sesi atau 4 sesi gitu ya. Nah, terus durasinya itu dalam sesi konseling juga ini biasanya itu 45 menit sampai 60 menit gitu. Nah, kalau misalkan nanti kamu nih merasa belum cukup untuk sesi pertama, nanti kamu bisa melanjutkan ke sesi yang selanjutnya gitu. Nah, mengenai sesi konseling nih, penjelasan tentang konseling, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, kalau misalkan nggak ada, kita mulai ke sesi konselingnya ya. Gimana, udah siap? Oke, duduknya udah nyaman belum? Nyaman. Oke. Nah, kalau misalkan udah nyaman, kita mulai aja gitu ya. Nah, saya juga sudah membaca gitu ya info yang sudah kamu isi gitu ya. Nah, di sana kamu juga menjelaskan permasalahan yang sedang kamu alami sekarang gitu ya, bahwa ternyata kamu kebingungan gitu ya terkait dengan jurusan perkuliahan gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, boleh nggak kamu ceritakan kembali gitu secara detailnya permasalahan yang sedang kamu alami itu seperti apa gitu? Sebenarnya karena kan mau kuliah juga kan, jadi bingung aja gitu mau nyari jurusan yang kayak gimana, harus yang emang cocok ya sama diri sendiri. Nah, kalau boleh tahu nih
bingungnya itu seperti apa, kayak misalkan saya tuh harus ngambil ini atau gimana. Iya gimana kayak gitu, kayak jadinya pusing aja gitu di jurusan kan. Kayak kamu itu merasa pusing gitu, merasa bingung karena mengambil jurusan gitu. Nah kira-kira nih ada nggak jurusan yang kamu inginkan? Tapi pernah milih jurusan ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Nah kira-kira apa yang membuat kamu nggak yakin sehingga kamu bisa bingung nih gitu dengan ilmu komunikasi? Bingung, terus takut aja gitu, kayak takut nggak sesuai ternyata gitu. Kamu juga merasa takut gitu ya, takut nggak sesuai dengan apa yang kamu harapkan gitu. Kira-kira nih apa sih gitu yang membuat kamu bingung dan kamu takutin itu gitu? Ada nggak? Ada sih, Apa tuh kira-kira? takut, mungkin takut aja, takut ya gitulah. Gimana? Karena kan maksudnya kenapa milih jurusan itu tuh karena kayak milih jurusan yang paling penting gitu. Terus milih itu, tapi kayak takutnya itu tuh malah jadi gak sesuai gitu. Kira-kira nih yang membuat kamu kira-kira kayak tadi kan kamu bilangnya nggak sesuai gitu. Nah emang kenapa nggak sesuai, kenapa gitu? Gak sesuai sama kemampuan dia sendiri. Berarti kamu nggak percaya diri gitu dengan kemampuan kamu sendiri gitu ya, bisa disebut seperti itu kan ya? Ya. Oke. Nah kira-kira nih ada nggak dampak itu dari kebingungan kamu gitu ya, terus nggak percaya diri kamu dalam kehidupan kamu sehari-hari, ada nggak dampaknya? Enggak sih, enggak terlalu. Nggak terlalu berdampak gitu ya, cuman kamu bingung terhadap pilihan kuliah kamu gitu, jurusan kamu. Oke. Nah selain yang kamu inginkan di ilmu komunikasi itu ada lagi nggak selain itu? Sebenarnya karena gimana ya, karena mungkin banyak yang pengen diinginin, tapi kayak nggak bisa deh ini, nggak bisa deh itu. Nggak percaya diri gitu ya. Nah kira-kira kenapa gitu nggak percaya dirinya tuh? Tahu nggak? Tahu nggak kenapa? Nggak tahu gitu ya. Jadi kamu nggak tahu kenapa kamu nggak percaya diri gitu dengan kemampuan kamu sendiri. Oke. Nah kalau misalkan sekarang ya diskalakan gitu percayaan diri kamu gitu ya, diskalakan 0 itu kamu merasa sangat tidak percaya diri dan 10 itu kamu sangat merasa percaya diri gitu ya. Nah kira-kira kamu sekarang ada di skala berapa? 5 nih, 5 itu persisnya seperti apa? Kadang bisa steady, kadang juga mundur gitu. Nah kadang bisa mundur, kadang bisa percaya diri. Nah kira-kira apa sih yang membuat kamu sering mundur? Gimana ya? Kadang kalau misalnya mundur itu ya kalau misalnya nggak percaya diri aja gitu. Berarti kamu nggak percaya diri dengan kualitas hidup kamu gitu, dengan kemampuan kamu sendiri gitu. Nah sekarang silahkan kamu duduk dengan relax gitu. Nah biasanya kamu itu kalau misalkan membayangkan sesuatu gitu, enaknya tutup mata atau membuka mata kamu? Membuka mata. Tapi kalau misalkan kamu tutup mata boleh nggak? Boleh. Oke, biar lebih fokus juga ya, biar nggak ini gitu. Nah sekarang saya ingin kamu tutup mata kamu gitu ya. Kamu duduk dengan santai, dengan relax gitu ya. Oke. Nah terus biasanya kalau misalkan kamu itu suka ke tempat-tempat yang gimana? Tempat-tempat. Kayak misalkan nih kamu lagi punya masalah nih banyak gitu. Kan pasti ya suka kalau orang tuh kalau misalkan saya sukanya tuh ke sini biar merasa tenang aja gitu. Nah, kira-kira kamu sukanya kemana?
Oke, ke kawah putih gitu. Nah sekarang saya ingin kamu duduk relax gitu ya. Coba kamu tutup mata kamu. Oke. Boleh kamu tarik nafas terlebih dahulu, lalu hembuskan. Tarik nafas lagi, lalu hembuskan. Saya ingin kamu bayangkan kamu sekarang berada di kawah putih, yang dimana di kawah putih itu kamu sangat merasa tenang sehingga kamu lupa permasalahan yang sedang terjadi dalam diri kamu, seperti tadi kebingungan kamu memilih jurusan, kamu tidak percaya diri dengan kemampuan diri kamu sendiri. Saking kamu santainya di sana di kawah putih, kamu sangat merasa tenang. Terjadilah sebuah keajaiban, yang dimana keajaiban itu semua permasalahan yang tadi kamu ceritakan kepada saya, seperti bingung dengan memilih jurusan, tidak percaya diri dengan kemampuan diri kamu sendiri, itu hilang. Karena kamu merasa tenang di kawah putih itu, kamu tidak mengetahui keajaiban itu terjadi. Dan ketika kamu pulang ke rumah, apa yang terjadi pada diri kamu? Kamu merasa lebih tenang. Tenang seperti apa? Tenang di diri aja. Nah, ketika kamu pulang ke rumah, kamu merasa tenang gitu. Ada gak orang yang melihat perbedaan dalam diri kamu? Ada. Oke, kalau boleh tahu siapa? Orang tua. Orang tua kamu. Apa yang dikatakan oleh orang tua kamu ke kamu ketika melihat ada perbedaan nih, ada perubahan di dalam diri kamu? Yang bilang enggak. Beda aja gitu kayak auranya. Beda aja auranya. Nah, kira-kira ketika orang tua kamu bilang kepada kamu, wah ini beda gitu di pagi hari ini auranya kamu berbeda dari sebelumnya gitu. Nah, apa yang muncul, perasaan apa yang muncul dalam diri kamu ketika orang tua kamu bilang seperti itu? Senang. Oke. Selain orang tua kamu, ada lagi yang mengetahui perbedaan tadi? Orang di sekitar mungkin. Orang di sekitar kamu, contohnya? Keluarga. Adik. Oke, adik kamu. Nah, kira-kira nih apa yang dikatakan oleh adik kamu ketika melihat perubahan pada diri kamu di pagi hari itu? Bilang berada gitu kan lebih tenang. Bilang kamu menjadi lebih tenang gitu di pagi hari itu. Nah, kira-kira ketika adik kamu bilang seperti itu, perasaan apa yang muncul pada diri kamu? Senang. Senang. Oke, selain ibu dan adik kamu ada lagi? Udah. Oke. Nah, sekarang saya ingin kamu rasakan rasa senang itu yang tadi ketika orang tua kamu dan adik kamu berbicara seperti itu ke kamu merasa senang gitu ya. Nah, rasa senang itu muncul di bagian tubuh kamu, di bagian apa? Oke, di bagian hati. Saya ingin kamu memegang bagian tubuh kamu yang tadi kamu katakan di hati. Boleh. Dan rasakan di sana itu ada rasa senang yang tadi kamu katakan. Kira-kira rasa senang itu besar atau kecil? Normal. Normal. Agak gede. Berarti besar. Ya. Oke. Nah, kira-kira berbentuk atau tidak berbentuk? Tidak. Berwarna atau tidak berwarna? Tidak. Tidak. Oke. Sekarang saya ingin katakan saja ya, semua permasalahan yang sudah kamu ceritakan tadi kepada saya itu selesai. Nah, saya ingin kamu coba bayangkan kembali, kamu masuk ke dalam perasaan senang yang besar tadi yang ada di dalam hati kamu, yang tidak berbentuk, yang tidak berwarna, dan di dalamnya itu ada masa-masa sukses kamu ketika kamu merasa sangat percaya diri.
Kalau misalkan sudah ada, boleh kamu beritahu saya. Sudah ada? Udah, oke. Kapan itu? Seperti apa? Kapannya apa ya? Oke. Cerita apa yang kamu temukan di masa lalu kamu ketika kamu percaya diri? Oh, di masa lalu. Iya. Oh, SD sih. Oke, ketika SD. Seperti apa kejadiannya ceritanya? Boleh ceritakan kepada saya. Pada SD saya merasa percaya itu karena kayak kan ada dukungan orang tua juga langsung gitu, terus dukungan teman-teman juga langsung gitu. Oke. Waktu di SD aja. Di SD. Ada lagi selain SD, saya ingin kamu menemukan kesuksesan kamu di masa lalu selain SD. Contohnya ketika kamu SMP, kamu waktu kecil. Terus SMP, SMA. SMA. Oke. Boleh kamu ceritakan kejadian apa? Kalau SMA Ya. kejadian waktu kayak berhasil aja gitu berdamai sama diri sendiri. Bisa berhasil berdamai dengan diri sendiri. Ketika kamu bisa berdamai dengan diri sendiri, kamu merasa lebih percaya diri lagi. Contohnya seperti apa? Berdamai seperti apa? Kayak ngemaafin mungkin kejadian-kejadian yang selalu yang pernah bikin sakit, atau kayak lebih mensyukuri sekitar gitu. Kamu lebih memaafkan di masa hal-hal yang menyakitkan di masa lalu gitu. Kamu lebih berdamai lagi dengan kehidupan kamu yang sekarang. Selain itu ada lagi. Ada kalau misalnya lagi dekat sama orang tua, Contohnya seperti apa? kalau bisa percaya diri itu kalau misalnya